Kalau tidak percaya, masuk di medsosnya Sema Muhammadiyah. Jadi Sema Muhammadiyah di Semupa namanya. Sema Muhammadiyah Pekajian itu di tingkat Semupa. Mau dari kata mau pak, mudah-mudahan mau ke mana gitu kalau menurut gue. Dan masuk di situ ketik Semupa muncul semua informasi. Dan nanti ini belajar tentang kodi dan AI. Jadi nanti tahu ajaran baru ini satu-satunya sekolah di Bangkok negeri dan swasta ekstrakurikulernya itu adalah kodi dan AI. Hanya di SMA Muhammadiyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 9 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Pangkep, Bapak Dr. Andes Jumain MPD. Terima kasih Pak atas kedatangannya, dan saya sendiri selalu colek-colek beliau, perhatikan Pak sekolah kami, dan alhamdulillah beliau sangat memperhatikan sekolah ini, karena memang riwayatnya beliau pernah juga mengajar di sekolah ini. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Dikdasmen dan PNF PDN Kabupaten Pangkep, Bapak Dr. Andes Adi Nasir Saleh. Ini Bapak Ibu orang tua siswa ini kalau di Muhammadiyah kepala dinasnya Muhammadiyah, tapi tidak ada gajinya, pusing gaji banyak, mengurus sekolahnya Muhammadiyah, banyak sekolahnya Muhammadiyah. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Komite Sekolah SMA Muhammadiyah Pangkajene, Bapak Dr. Andes K. Haji Amirudi Muhammad, yang selalu juga saya datangi minta pendapatnya, minta masukannya, dan sangat perhatiannya di sekolah kita ini, karena beliau juga adalah mantan kepala sekolah di sekolah ini. Kemudian Bapak Ketua Ranting Muhammadiyah Tumangpua. Ini kalau di Muhammadiyah ini Bapak Ibu memang seperti negara dalam negara. Ada presidennya, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada camatnya, ada lurahnya. Ini Lurah Muhammadiyah Tumangpua, Ketua Ranting. Berdiri dulu Pak Haji Nasir. Nah ini. Tapi begitu tidak ada juga gajinya, pusing gaji banyak. Mengurus masyarakat, mengurus umat. Nah, itulah kerjanya Muhammadiyah. Yang sama kita hormati Bapak Ibu tamu undangan pers. Ini ada teman-teman kita dari pers. Kemudian ada beberapa kepala sekolah, termasuk kepala sekolah SMK Muhammadiyah Bungrok. Dan terima kasih Pak atas kedatangannya. Dan spesial kepada anak-anakku semua yang dikukuhkan hari ini. Saya ini anak-anakku semua tidak suka, bahkan sangat terganggu kalau berpakaian begini. Seperti Pak Prabowo, saya sangat terganggu. Saya kalau di sekolah, kalau pagi-pagi rapi keliling. Saya keliling, sudah keliling, masuk ruang kerja saya, ganti pakaian seperti Pak Tarek. Kalau aktivis semua, bagaimana nak, sudah salat duha, sudah mengaji, sudah bersih semua. Saya seperti koboi. Saya tanam-tanam, saya menyiram bunga apa. Jadi biasa kalau ada yang cari kepala sekolah, sudah ketemu kepala sekolah, ada kepala sekolah Pak, bilang ada di kepala sekolah. Nanti saya antar masuk. Setelah sampai duduk di dalam, mana kepala sekolah? Saya di kepala sekolah. Karena kalau modelnya tidak begini kepala sekolah. Jadi anak-anak semua
hanya 2 kali saja saya berpakaian seperti ini. Yang pertama ketika saya mau jemput anak pertama saya, ya, waktu saya mau jemput di bidang, saya berpakaian begini pergi menjemput. Bidangnya bertanya, dari mana Pak? Ya, dari rumah ini mau jemput. Kenapa berpakaian begitu? Karena yang saya jemput ini adalah orang yang sangat berharga di mata saya. Saya sudah lama nanti-nantikan itu. Ya, berpakaian begini. Yang kedua, saya berpakaian begini pada saat Anda pembukuan hari ini. Kenapa? Karena yang saya mau lepas ini adalah anak panah Muhammadiyah, anak yang berharga di mata saya. Sehingga perlu saya hormati, perlu saya dengan berpakaian seperti Pak Presiden. 2 kali saja ini saya berpakaian begini. Anak-anakku semua, saya tidak panjang lebar, mungkin sebentar karena masih ada 3 pembicara. Masih ada 3 pembicara setelah saya. Ada Ketua Dikdasmen, ada Pak Kepala Dinas, dan terakhir sebentar ada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Nyirawati. Saya sudah di WA, katanya sudah mau masuk pangkep, mungkin 15 menit lagi sudah sampai sini. Sehingga saya tidak panjang, biarlah beliau sebentar ini ya. Cuma hanya saya tekankan kepada anak semua bahwa ini bukan akhir dari segalanya, baru awal perjuangan. Oleh karena itu anak semua, never ending movement. Tidak ada kata berhenti anakku semua. Bapak Ibu terus bimbing anak-anaknya, doa dengan anaknya. Tidak ada anak yang dopa, tidak ada anak yang nakal, tidak ada yang, semua anak berprestasi. Itu saya tanya guru-guru semua begitu. Saya tanya, saya bimbing guru-guru, saya sampaikan bahwa ketika Anda tidak suka sama anak, benci sama anak, sebenarnya mereka, kau tidak benci sama mereka, kau benci Allah, kau benci Tuhan, karena ini anugerah Allah semua dilahirkan, dan kebetulan mereka dididik di sini untuk dididik apapun modelnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya memang kadang lembut di sini, selembut sutra, kadang juga keras seperti batu. Anak saya tinju, nelpon orang tuanya. Saya saja Pak, tidak pernah saya tinju anak saya. Jadi bagaimana Pak? Saya mau ketemu di sekolah atau saya ketemu di rumah? Ke rumah Pak, kalau mau. Iya Pak, 15 menit. Di mana alamat? Saya datangi, saya sampaikan riwayat anaknya. Ini anak-anak ini, baru dia menangis. Karena saya anggap Bapak Ibu semua yang di sini seperti anak saya sendiri. Saya juga ada anak sekolah seperti ini. Anak saya yang tertua kelas 2 SMA di sekolah Muhammadiyah juga, tapi sekolah Muhammadiyah yang ada di Jawa, di Yogyakarta. Di sekolah Muhammadiyah juga persis seperti kelas 2 sekarang. Ya, saya juga punya anak. Ya, jadi ketika anak-anak di sini, apapun perlakuannya itu tidak ada secuil pun kebencian saya kepada mereka. Apa yang saya lakukan? Karena saya tinju, karena saya injak. Ya. Kenapa? Karena saya ini pernah belajar pendidikan selama 4 tahun, pernah belajar khusus tentang pendidikan. Ada 5 anak nanti keluar egonya, keluar sokonya ketika diinjak. Ada nanti saya bonceng-bonceng. Nah, apa kelihatannya? Naik di motornya Bapak. Saya bonceng-bonceng keluar. Sudah jabat. Ada saya, ya macam-macam metodologi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi anak semua, ya ini belum, baru kesuksesan kecil ini, masih banyak tantangan di luar sana. Bahkan saya bilang sama anak-anak waktu ujian, ini ujian belum seberapa, tapi ada ujian yang lebih dahsyat di sana, adalah ujian atau soal-soal kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di sini ya saya sudah 2 tahun ya, jadi masih sebenarnya sekolah baru. Saya membranding sekolah ini adalah semi pesantren. Tadi Bapak Ibu lihat spanduk besar, selamat datang di SMA Muhammadiyah, sekolah pengelolaannya berbasis pesantren. Jadi
Di sini ya tadi judulnya melangkah dengan iman. Itulah pondasi yang pertama kali tanamkan di sini. Begitu anak-anak datang, mau cepat datang, mau terlambat datang, tidak boleh memulai pembelajaran kalau tidak salat duha dulu. Ketemu dulu sama Tuhan, dekat dulu sama Tuhannya, akrab dulu dengan Tuhan. Karena apapun prestasinya, kalau jauh dari Tuhannya, semua kali nol. Pelajaran pertama, setiap hari harus literasi Al-Quran, membaca Al-Quran dulu. Tidak ada juga gunanya anak kalau jauh dari Al-Quran. Saya tanya sama guru-guru juga, tidak, jangan takut terlambat materinya, pelajarannya. Tapi pastikan anak-anak ketika belajar, anak-anak dalam keadaan rapi, kelasnya bersih, tidak boleh ada miring-miring. Ya boleh diperhatikan Bapak Ibu, ya bangunan di sini tua, sederhana tapi bersih. Karena itu saya wanti-wanti kepada semua guru, anak-anak semua, begitu datang ada namanya Mbak Lisa, lihat sampah ambil. Maka sudah dibuatkan bank sampah. Kami minta sebentar Pak Kepala Dinas untuk meresmikan bank sampah ini. Jadi anak-anak kalau ada sampah plastik langsung masuk di bank. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu saya menitip kepada alumni ya, dan Bapak Ibu ketika ada keluarganya, ada anak-anak apa tetangga atau ya bawalah ke sini. Insya Allah di sini banyak berkah. Ya. Di sini sudah ada alumninya profesor. Mungkin kenal Pak Saleh Ridwan, Profesor Saleh Ridwan Rapancela, itu alumni sini. Ada orang Minasate ini, Kapolsek Minasate ini hari ini yang menjabat hari ini juga anggota dewan kita yang sekarang ini, ya Pak Arif juga alumni dari sini. Yang MC ini alumni kita, saya sengaja panggil untuk menginspirasi adik-adiknya. Ini yang MC adalah ya perempuan tangguh, alumni dari sini, pernah berkiprah di Jepang, pernah bekerja di Jepang. Ya, tidak sembarang perempuan bisa tembus ke Jepang. Lancar sekali kalau ada mau kursus, ya dia sekarang mengembangkan karirnya di bidang fashion. Jadi kalau ada mau sewa baju apa, ya, hubungi dulu. Dia alumni kita. Saya sengaja, sekolah memanggil, alma mater memanggil, kembali ke semua. Ini alumni dari Jepang, luar biasa lancar. Dia sekarang ada kursus di Makassar, kursus online, dan anak semua kalau mau kursus. Ya. Kalau tadi di luar ada baca ayo ke sini, di sini ada bahasa Korea, bahasa Arab, lagi. Kita di sini belajar bahasa Arab. Ini Al-Lughatul Arabiyah dulunya. Bahasa Inggris, is very plain to speak English in here. Di sini kalau bahasa Inggris makan remata dia. Ya, jadi Bapak Ibu bawa anak ke sini sana. Dan yang mengaji juga tadi alumni itu. Yang mengaji juga tadi ini adalah alumni. Bahkan tahun lalu dan alumni tahun lalu ini kan baru dua kali kita ini penamatan. Penamatan tahun lalu memang meriah. Kita sewa tenda. Memang mahal bayarannya. Ini Pak Kepala Dinas, sebenarnya kita ini dihimbau untuk tidak melaksanakan penamatan atau penamatan yang sederhana. Jadi kita sederhana saja, kita minta partisipasinya orang tua, dan ini kegiatannya orang tua dan siswa hanya 150.000 Pak Kepala Dinas. Itu tidak cukup. Ya, snacknya, makanannya, ini foto-fotonya, foto-foto semua tidak cukup. Sehingga guru-guru lah, saya sebenarnya apa ya sama guru-guru, berat sekali guru-guru saweran-saweran menambah ini kegiatan. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada adiknya ya ke sini. Insya Allah kelas 10 ini ada kelas yang eksklusif. Ya, rencana nanti ini kelasnya kelas 3 ini. Kita pakai ini. Nanti di kelas 10 yang baru itu kelasnya nanti karpetnya baru, kemudian rencana kita ber-AC, kemudian anak-anak. Pokoknya seperti ini kalau dia hari Senin seperti begini nanti modelnya anak kelas 10 yang baru. Wali kelasnya juga dua, ada wali kelas di sekolah, ada juga wali kelas di luar. Ya, dan kami tidak banyak yang saya cari.
kami hanya mau 25 orang, tapi 25 itu saya mau berani betul, perhatikan betul. Kemudian bagi yang tidak mampu, kami juga sudah kerjasama dengan asrama. Jadi Muhammadiyah punya asrama, kebetulan ada penggawainya di sini, Pak Yasir, kepala asrama sekaligus kepala dinas. Saya sudah melapor. Ya, sediakan kami 7 putri dan 5 putra. Jadi Bapak Ibu yang ada keluarga yang tidak mampu tapi serius mau belajar, kami dan biaya full, ya siswa full, nyawa anak tidak ditanggung. Semua ditanggung oleh Muhammadiyah. Yang penting dia mau serius belajar, mau berjuang untuk agama. Ya, disediakan dia terjemput. Saya biasa kadang kawinnya anak jenderal. Ya, anak saya tidak begitu. Ya, dia terjemput, kemudian dijamin makannya, pembayarannya, bukan sampai dijamin semua. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada anak-anaknya, ada keluarga yang tidak mampu, kok sini salah. Dan 1 tahun di sini sudah bisa imam tarwih di kampungnya. 1 tahun di sini sudah bisa penyelenggaraan jenazah, sudah bisa imam, sudah bisa ceramah, sudah bisa hati di sana. Nah ini kebetulan di sini juga ada Pak Kiainya mendampingi mereka 24 jam. Diawasi mereka selama 24 jam. Nah saya kira itu, dan saya minta kepada alumni, Bapak Ibu, orang tua, sebarkan ini berita baik ini ya, dan mudah-mudahan tahun ini kami dapat 25 siswa yang kami bina khusus, kelasnya khusus ya, pokoknya seperti direktur semua. Nah insya Allah itu impian saya. Karena kenapa? Tahun 2028 sekolah ini sudah unggul, sudah menolak siswa. Itu cita-cita saya bersama tim guru, kami memimpin rapat. Saya pastikan bahwa 2028 sekolah ini sudah unggul seperti sekolah-sekolah unggul yang lain. Nah, tetapi memang berat. Tidak bisa cuma kepala sekolah, tidak bisa cuma guru, tapi seluruh ya, masyarakat ya, membutuhkan bantuan ini untuk mewujudkan ya, sekolah unggulan ini. Tetapi saya yakin tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Anak-anakku juga kalau saya berbicara di depannya selalu saya yakinkan bahwa tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Satu kuncinya adalah tekad dan kemauan. Hanya tekad dan kemauan. Saya kira itu kami minta kepada Kepala Dinkasmin, Kepala Dinas untuk memberikan arahan sambutan kepada kami semua, dan saya mau mengakhiri sambutan ini. Oh ya, ini siswa kita ini, jadi ini ada wakil kepala sekolah, dia boleh saja bahwa ada prestasi baru-baru ini anak kita ini mengikuti olimpiade. Jadi ini coba berdiri ke dulu. Ini waktu saya angkat mereka sebagai wakil kepala sekolah karena bosan budi. Jadi kalau marah-marah, tiap hari marah-marah ini sama siswa. Biasa saya lagi kerja di ruang kerja, saya dengar teriak ini, mantap ini. Banyak siswa banyak guru juga yang bodinya kecil, saya tidak pakai mas, kita tunggu di sini tambah habis bodi. Bapak Ibu, baru-baru ini bulan berapa itu ini anak-anak kita mengikuti Olimpiade Nasional ya, Februari 2026 ya, 4 hari sebelum Ramadan anak-anak kita mengikuti lomba seluruh sekolah seluruh Indonesia di Makassar, dan itu lumayan baik. Saya menghadap dari ini, menghadap ke Muhammadiyah, pembayarannya mahal, pendaftarannya mahal. Ada kemarin berapa? 10 orang saya ikutkan, tetapi hanya ada satu yang juara 3, yaitu lomba ekspor mobile legend. Ya, porselnya itu ada Muhammad Saril, ada Muhammad Fahri Raiman, ada Ilham, ada Muhammad Fajri dan Fahmi. Jadi 5 orang, ada 10 juara lomba, ada 35 lomba.
Dan itu di pendaftarannya yang mahal sekali. Tapi saya bilang jangan ketok kalau uang. Karena tidak ada uang. Saya tutup dalam mukaku. Pergi minta kiri kanan. Karena itu ketua komite bicara dulu di situ informasinya. Begini Pak Ketua Komite sekolah yang sabar Pak Kepala Dinas juga Dinas Muhammadiyah ini kualitasnya agak situ main. Jadi saya sembarang dulu cerita sebelum minta uang. Ya, dan tahun ini Bapak Ibu kami juga mengirim guru saya pelatihan di Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan BPMP kerjasama dengan Edukos. Jadi mana Pak Ilas? Ya ini tim IT-nya sekolah. Jadi sekolah ini sudah ada Instagramnya, sudah ada Facebooknya, YouTube-nya, TikTok-nya. Nah, inilah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat sekolah hari ini, kondisi sekolah, lihat semua di medsos. Ya, ramai sekali di sana. Dan ini dilatih 3 bulan. Yang dikirim ke 3 bulan ke Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan. Ya. Dan itu satu-satunya sekolah di Sulawesi Selatan negeri dan swasta. Hapus dulu dong. Kalau tidak percaya, masuk di medsosnya Semua Muhammadiyah. Jadi Semua Muhammadiyah di Semupa namanya. Semua Muhammadiyah pekerja itu di tingkat Semupa. Mau dari kata mau pak, mudah mau kok mana gitu kalau menurut gue. Ya, masuk di situ ketik Semupa muncul semua informasi. Ya. Dan nanti ini belajar tentang kodi dan AI. Jadi nanti tahu ajaran baru ini satu-satunya sekolah di Bangkok negeri dan swasta ekstrakurikulernya itu adalah kodi dan AI. Hanya di SMA Muhammadiyah. Dan itu kalau mau dibayar, positif pajak. Tetapi karena pertemanan, ya direkturnya sendiri datang ke sini, kasih ke guru satu paket kepala sekolah. Saya di Makassar selama 3 bulan. Hotelnya ini tinggal di hotel selama 3 bulan. Kalau mau dibayar 400.000 satu hari banyak, positif pajak. Jadi saya kira Ibu, begitu Bapak Ibu, dan insya Allah ke depan ini ya sekolah ini adalah sekolah multi talent. Ya apa saja talenta-talentanya anak-anak kita akan kembangkan di sini. Kalau menghafal, menyanyi, semuanya kita kembangkan di sini. Saya kira itu Bapak Ibu, saya berbahagia sekali hari ini dan melihat anak-anak semua gagah-gagah dan ganteng-ganteng. Oleh karena itu saya mengakhiri sambutan ini dengan mau buat pantun untuk anak-anak semua yang tamat ini. Jawab cakep ya. Pergi ke taman memetik bunga. Cakap. Bunganya wangi di pagi hari. Cakap. Anak-anakku semua hari ini sudah resmi jadi alumni. Semoga sukses dunia sampai akhirat nanti. Nasrullah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.